Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Soenursona. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Acara Perdata, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Marnia Rani SHMH. Baik, di sini saya akan menjawab UAS dari Hukum Acara Perdata, di mana soal yang pertama adalah jelaskan sumber hukum dalam Hukum Acara Perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia adalah yang pertama ada Herzin Indonesisch Reglement atau HIR, di mana HIR ini dibagi dua, yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan di Madura untuk perkara di muka landrat. Yang kedua ada Reglement voor de Buitenwezen atau RBG. RBG yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBG berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya ada Reglement of the Burgerlijk atau RV adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentiegerecht. Selanjutnya yang keempat ada Burgerlijk Wetboek atau BW. BW adalah kitab undang-undang hukum perdata, walaupun sebagai kodifikasi hukum perdata material, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam buku yang keempat tentang pembuktian dan daluarsa pada pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Selain itu terdapat juga dalam buku pertama, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili. Yang kelima ada Wetboek van Koophandel atau WVK, dikenal juga sebagai kitab undang-undang hukum dagang meski sebagai kodifikasi hukum perdata material, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata. Selanjutnya yang keenam, ada berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1086 tentang peradilan umum. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya juga ada adat kebiasaan, doktrin, peraturan Mahkamah Agung atau Perma, dan ada instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, dan yang terakhir ada jurisprudensi. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2, di mana soalnya adalah sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam hukum acara perdata. Adapun beberapa asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, yaitu yang pertama ada hakim bersifat menunggu. Segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan, dan jika tidak ada tuntutan hak dari pihak tertentu, maka hakim tidak berhak mengurus perkara. Yang kedua ada hakim pasif atau ultra petita non conciliatur. Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Yang ketiga ada persidangan bersifat terbuka. Setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan. Yang keempat ada mendengar kedua belah pihak, di mana hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kelima ada putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Yang keenam, ada beracara dikenakan biaya. Dalam hukum acara perdata, berperkara dikenakan biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan, dan material. Dan yang terakhir ada tidak ada keharusan mewakilkan.
Setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Di sisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan. Selanjutnya, soal nomor ketiga, apa yang harus dimuat dalam surat gugatan dalam acara perdata? Nah, dalam membuat surat gugatan ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat material dan syarat formal. Nah, syarat material ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada identitas para pihak, ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal. Kalau perlu, agama, umur, status, dan kewarganegaraan. Yang kedua itu ada dasar gugatan atau fundamentum, petendi, atau posita. Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian yang merugikan kejadian atau peristiwanya, yang kedua ada bagian yang merugikan tentang dasar hukumnya, sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis gugatan. Yang ketiga itu ada petitum atau tuntutan. Petitum ini berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam diktum atau amar putusan. Selanjutnya itu ada syarat formal. Adapun syarat formal yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah yang pertama itu tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif. Yang kedua ada gugatan tidak mengandung error in persona. Yang ketiga ada gugatan harus jelas dan tegas. Yang keempat, tidak melanggar asas nebis indem, artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek, pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan ingkrah yang bersifat positif, yaitu menolak atau mengabulkan perkara. Yang kelima, gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat. Yang keenam, tidak menggugat hal-hal yang tidak dikesampingkan, misalnya gugatan kadaluarsa. Yang ketujuh, apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan. Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor keempat, di mana soalnya adalah dalam bentuk apa pembuktian dalam acara perdata. Nah, dalam hukum acara perdata ini dikenal dengan adanya 5 alat bukti. 5 alat bukti dalam hukum acara perdata yang dimaksud yaitu yang pertama ada alat bukti surat atau akte. Sudikno Mertokusumo dalam hukum acara perdata Indonesia membedakan definisi surat dan akta. Surat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, di mana buah pikiran tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Sementara itu, akta adalah tulisan yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang sejak awal dibuat untuk suatu pembuktian. Nah, dalam KUH Perdata ini, akta terbagi atas dua jenis, yaitu akta autentik dan akta bahwa tangan. Yang kedua ada alat bukti saksi. Nah, di bagian yang ini, Sri Wardah dan Bambang Sutioso dalam hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia menerangkan kesaksian atau saksi adalah keterangan pihak ketiga yang bukan pihak-pihak berperkara di persidangan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan secara lisan dan pribadi serta mengenai hal yang dialaminya dan diketahuinya sendiri dalam pasal 1910 dan pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni yang pertama, keluarga sedarah atau semenda salah satu pihak dalam garis lurus suami atau istri meskipun telah bercerai. Yang kedua, anak yang belum genap 15 tahun. Yang ketiga, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu atau gila. Yang terakhir adalah orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan. Yang ketiga itu ada alat bukti persangkaan. Nah, pada pasal 1915 KUH Perdata menerangkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian prasangka terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Yang keempat itu ada alat bukti pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti hukum acara perdata diatur dalam pasal 1200
1926 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, yang terakhir, yang kelima, alat bukti sumpah. Nah, terkait sumpah alat bukti dalam hukum acara perdata ini diatur dalam pasal 1929 KUH Perdata yang menerangkan bahwa dua macam sumpah yang dapat disampaikan di hadapan hakim, yaitu yang pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara. Sumpah itu disebut dengan sumpah pemutus. Dan yang kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan kepada salah satu pihak. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam acara perdata. Nah, dalam acara perdata ini terdapat dua macam upaya hukum, yaitu yang pertama upaya hukum biasa. Nah, upaya hukum biasa ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada perlawanan atau verzet. Verzet adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat. Dasar hukum verzet ini diatur dalam pasal 125 ayat 3, junto pasal 129 HIR dan pasal 149 ayat 3, junto pasal 153 RBG. Yang kedua ada banding. Upaya hukum banding adalah sebuah upaya dari salah satu pihak, baik pihak penggugat atau tergugat yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan ini. Dasar hukum banding perdata tercantum dalam pasal 199 RBG, pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Nah, terus ada upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna membatalkannya. Nah, permohonan peninjauan kembali ini tidak menghalangi jalannya eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua itu ada perlawanan pihak ketiga atau derden verzet. Nah, macam upaya hukum perdata yang terakhir ini adalah perlawanan pihak ketiga atau derden verzet adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan prosedur banding dalam acara perdata. Nah, prosedur banding dalam acara perdata ini ada 7 bagian. Yang pertama itu penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Yang ketiga, ada panitera muda perdata pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Yang keempat, pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Yang kelima, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. Yang keenam, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan, termasuk proses minutasi. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 hari. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Soalnya adalah jelaskan prosedur kasasi dalam acara perdata.
Yang pertama itu, ada penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, pemohon atau termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya. Yang ketiga, pemohon kasasi harus membayar panjer biaya permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM, pengadilan mencatat dalam buku register, dan memberikan akta pernyataan kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjer biaya kasasi telah dibayar lunas. Yang keempat, ada pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi. Yang kelima, pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera. Yang keenam, ada pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi. Dan yang terakhir, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan tingkat pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. Soal terakhir yaitu soal ke-8, bagaimana kedudukan mediasi dalam acara perdata? Nah, kedudukan mediasi sebagai sebuah lembaga non-litigasi yang merupakan bagian dari ADR atau Alternative Dispute Resolution berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka mediasi adalah suatu lembaga tersendiri di luar peradilan dan bukan di dalam pengadilan. Diperkuat dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sini mediasi berfungsi sebagai the first resort dan lembaga litigasi sebagai the last resort. Proses mediasi pada awalnya diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG yang mengamanatkan bahwa sebelum perkara diperiksa, hakim harus menganjurkan supaya para pihak menempuh proses perdamaian terlebih dahulu. Pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG memang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur perdamaian dimaksud. Namun karena undang-undang memberikan tugas tersebut kepada hakim yang menyidangkan perkaranya, maka hakim secara ex officio melekat kewenangan hakim terhadap upaya perdamaian. Adanya Perma nomor 1 tahun 2008 hanya menambah keruwetan lembaga peradilan sebagai lembaga litigasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan membuat peraturan pada saat terjadi kekosongan hukum. Akan tetapi, hanya bersifat teknis demi memperlancar jalannya proses peradilan. Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penjabaran dari pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG terdapat perubahan yang sangat fundamental. Perubahan tersebut adalah sifat dari mediasi di pengadilan adalah wajib, bila mana mediasi tidak dilaksanakan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini sudah melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Keberadaan Perma ini sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak tercantum di dalam hierarki perundang-undangan, tetapi keberadaannya tetap diakui. Rekomendasi yang diajukan oleh pengadilan harus dikembalikan pada kedudukannya sesungguhnya dan fungsi peradilan sebagai lembaga pressure valve, sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat, dianggap pula sebagai wali masyarakat juga dianggap sebagai pelaksana penegakan hukum. Sehubungan dengan itu, tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai fungsi, badan atau institusi yang memiliki fungsi istimewa. Dalam kedudukan yang istimewa demikian, putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti putusan Tuhan. Baiklah, sampai di sini dulu penyampaian saya dalam jawaban UAS Hukum Acara Perdata. Apabila ada kesalahan berbicara, kesalahan jawaban, dan apabila saya berbicara terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.